Lo hidup tapi nggak punya rencana, gimana bisa capai sukses? Sukses itu perlu rencana, dan gue yakin banyak dari kalian yang hidup cuman sekedar menjalani aja dan berharap suatu saat bakal ketemu hal yang bisa membuat lo beruntung dan sukses. No, gak akan. Realitanya, ketika lo hidup tanpa tujuan, 98% yang dialami orang-orang itu bernasib gagal atau paling tidak hidup pas-pasan. Banyak dari kalangan orang tua yang gue jumpai, mereka hidup masih dalam penyesalan. Kenapa menyesal? Karena di usia muda mereka nggak mau memulai, nggak mau nentuin tujuan dan target hidup mereka, hanya mengharapkan rezeki yang tak terduga atau keberuntungan. Pertanyaannya, seberapa banyak orang di dunia ini yang hidupnya beruntung? Seperti orang yang jual fotonya sendiri, tiba-tiba laku terjual dapat 1 M. Apa lo berharap salah satu orang yang beruntung seperti dia? Kalau lo berharap seperti itu, silahkan skip video ini. Karena di sini gua cuman mau melogikakan aja bahwa nggak semua orang bisa seberuntung itu. Dan sangat bener banget bahwa semua orang punya rezekinya masing-masing. Tapi dengan diam nggak mau berusaha dan berjuang, apakah rezeki itu bakal datang sendiri? Tentu saja tidak. Gambarannya, lu udah dikasih rezeki nih sama Tuhan, tapi rezekinya ditaruh di bawah pohon. Sementara ada banyak atau ribuan pohon di dunia ini, dan lu nggak tahu yang mana pohonnya. Kira-kira apa yang harus lo lakuin biar dapat rezeki itu? Diam doang? Kagak kan? Lu harus cari rezeki itu di pohon yang mana sampai ketemu. Dan pastinya, itu melelahkan dan perlu effort yang besar. Lu harus bisa prediksi, strategi, harus punya tujuan ke pohon yang mana dulu yang bakal lu coba cek rezeki lu ada di situ atau kagak. Kalau salah pohon gimana? Ya lu harus kembali koreksi prediksi lo, kembali koreksi strategi lo. Kira-kira rezeki lo itu di pohon yang mana? Kalau lo nyerah, ya udah, nggak bakal ketemu rezeki lo. Tapi kalau lo sendiri tetap mencari sampai seluruh pohon yang ada di dunia, udah coba pohon ini itu tapi nggak ketemu, dan lo tetap nyari, kira-kira suatu saat bakal ketemu nggak pohonnya? Pasti bakal ketemu kalau seluruh pohon di dunia udah lo cek. Sama halnya dengan hidup lo. Kalau lo pengen tahu letak kesuksesan lo itu di mana, maka lo harus cari. Lo harus punya tujuan yang jelas, pengennya sukses di bidang apa. Lalu lo telusuri baik-baik. Kalau gagal gimana? Coba bidang yang lainnya. Bisa jadi di bidang yang lain lo nemuin kesuksesan. Agar lo nggak salah nentuin jalan, gue bakal ngasih tips cara menyusun rencana hidup yang jelas di usia muda. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo bisa tetap mendapatkan update terbaru lainnya dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak videonya sekarang juga. Oke, untuk bisa mencapai sukses, lo harus punya tujuan yang jelas dulu. Lo pengen suksesnya di bidang apa? Habis itu, lo harus susun rencananya secara terstruktur. Oke, berikut adalah caranya. Yang pertama, tentuin tujuan sukses lo di mana. Lo harus tahu pengennya sukses di bidang mana. Biasanya atau umumnya ini terlihat dari segi cita-cita lo. Lo cita-citanya apa? Gue saranin dimulai dari cita-cita lo dulu. Kalau lo lihat nggak memungkinkan, misalnya lo pengen jadi artis K-pop Korea, tapi muka lo pas-pasan, sorry banget. Lebih baik lo cari jalan sukses yang lain. Lo bisa coba dari hobi lo atau passion lo. Buat lo yang bingung nentuin passion, lo bisa tonton video gue yang judulnya Tips dan Cara Menemukan Passion Kamu di Usia Muda. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Terus yang kedua, perdalam skill lo. Setelah lo nentuin pengen suksesnya di mana, bisa dari cita-cita, hobi atau passion, tugas lo yaitu kembangin skill yang lo punya. Misal, lo udah putusin kalau hobi lo itu di desain. Lo harus perdalam skill di bidang desain. Caranya bisa ikuti dari kursus, kelas online, atau kalau lo nggak punya modal, bisa cari dari YouTube. Yang ketiga, relasi. Sambil ningkatin skill, lo harus perluas relasi. Relasi yang gue maksud, bukan lo ngasal teman sana-sini. Lo harus cari teman yang betul-betul satu niche sama lo, atau satu tujuan sama lo. Misal sama-sama suka di bidang desain. Lo harus perbanyak teman seperti itu dan bangun hubungan dekat dengan mereka. Dengan begitu, lo bisa nambah wawasan dan ilmu yang lebih spesifik lagi tentang desain. Dan gak menutup kemungkinan lo bisa dapat job dari teman-teman lo yang tujuannya sama kayak lo.
Entah itu bisa diajak kerjasama buat usaha, atau kerja di tempat mereka kerja, atau dapat tawaran kerja. Yang keempat, hindari pergaulan buruk. Gue di sini menyarankan hindari pergaulan yang toksik. Lo pasti punya temen nongkrong dan sebagainya kan? Tapi lo harus lihat, temen lo itu gimana. Kalau mereka selalu ngajak lo buang-buang waktu, ngajak lo boros, ngajak lo ngelakuin sesuatu yang gak guna buat masa depan lo, hanya sekedar senang-senang doang, gua saranin lo batasi pergaulan dengan mereka. Karena lo bakal terpengaruh dan ninggalin tujuan lo hanya untuk hal-hal yang gak penting. Lo cukup batasi, gak perlu sampai jauhi, oke? Kalau mereka ngedukung lo dalam karir dan tujuan, maka gak ada salahnya lo motivasi mereka juga dan ajak mereka berjuang bareng. Tapi kalau mereka nggak senang dan nyinyir, maka lo harus batasi pergaulan lo dengan mereka. Yang kelima, tingkatin produktivitas. Lo harus bisa produktif dalam hidup lo. Artinya, mengedepankan hal yang penting dan pending hal yang kurang penting. Lo bisa mulai ngatur waktu harian lo dengan terjadwal, seperti buat list harian. Jadwal apa aja yang lo lakuin sehari penuh. Misal, dimulai bangun pagi, lo harus olahraga 30 menit, habis itu mandi, terus kerja, hingga malam hari, lo sebelum tidur harus baca buku 15 menit dulu. Lo bisa ngatur waktu sesuai kondisi hidup lo. Tujuannya biar apa? Biar lo lebih disiplin dan nggak malas-malasan. Karena untuk sukses, lo harus tahu kebiasaan orang-orang sukses juga. Dan orang sukses itu nggak banyak nyantainya. Untuk cara ningkatin produktivitas, lo bisa tonton di video gue yang judulnya Cara Menjadi Produktif di Pagi Hari. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Yang keenam, banyak belajar. Lo harus banyak belajar sebelum melangkah agar meminimalisir kegagalan. Lo harus tahu bahwa pasti lo bakal nemuin kegagalan, karena itu hal umum yang terjadi. Tapi agar lo gagalnya nggak kelewatan, lo harus banyak belajar. Jangan sampai lo mikirnya yang penting gerak dan aksi aja. Ibaratnya, lo berangkat perang tanpa bawa senjata, ya pasti mati. Lo harus ada persiapan ilmu sebelum memulai sesuatu. Contohnya dalam hal bisnis. Lo harus kenal bisnis itu apa dan gimana sebelum lo memulai karir dalam bidang bisnis. Atau mungkin dalam hal desain. Setidaknya lo harus bisa cepat mendesain sebelum lo ngebuka jasa desain. Jangan sampai skill lo masih belum maksimal, tapi lo ngasal buka jasa desain. Ya pasti orang kagak mau. Makanya, ningkatin ilmu itu penting agar meminimalisir kegagalan lo. Lo bisa mulai dari baca buku atau ikut webinar. Selain nambah ilmu, lo bisa dapat relasi yang satu niche dengan lo biasanya. Yang ketujuh, jangan menyerah. Ini adalah bagian pentingnya. Setelah lo memulai melangkah di awal perjuangan, lo bakal temuin semuanya terasa beda banget. Dan ini adalah hal yang wajar karena lo masih baru memulai. Maka kuncinya, lo jangan nyerah. Gimana biar lo nggak nyerah? Gua saranin lo perbanyak baca buku motivasi sebelum tidur. Salah satu aktivitas produktif yang bisa lo terapin sebelum tidur yaitu belajar tentang psikologi mindset. Karena mindset yang kuat akan ngejaga lo dari kata menyerah. Lo bisa mulai dari nyari buku yang membahas mindset sukses, atau mungkin lo bisa ngikutin seminar wirausaha, atau lo bisa cari di YouTube motivasi-motivasi sukses lainnya, termasuk di channel Sukses Logis ini yang ngebahas logika-logikanya kesuksesan dan tips-tips sukses lainnya. Dengan seperti ini, lo bisa lebih terarah tujuannya dan jelas arahnya kemana serta nggak bingung harus apa. Oke, sekian video kali ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam perencanaan ke depan menuju kesuksesannya masing-masing. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian bisa sukses semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya.